Itu sudah sunatullah, hukum Allah, tidak bisa dirubah. Semakin energi negatif besar, semakin besar yang diciptakan suatu penyakit itu, sehingga tertembuslah kepada jasad-jasad alam nyata ini. Seperti itu proses. Iya. Yang pada akhirnya hanya orang-orang yang memiliki keimanan tertentu yang dapat lepas dari penyakit tersebut. Allah Subhanahu hanya bisa menjadi sallallahu tarikat. Wasilah dari Sang Yang Rujak dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Kepada Musa Pejagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Musa Pejagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Musa Pejagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Yuti, dan insyaallah hari ini kita akan melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi, berdialog dan bahasa gaib terkait salah satu fenomena atau kejadian ataupun situasi kondisi melalui sudut pandang gaib. Akhir-akhir ini banyak sekali yang istilahnya menjadi pembicaraan ya, ataupun polemik ya, yang ada di Indonesia. Sebenarnya sih di luar Indonesia banyak, seperti kejadian Rusia, Ukraina. Sekarang di Indonesia banyak sekali pro dan kontra terkait salah satu organisasi keagamaan yang menjadi polemik juga sampai saat ini. Sebenarnya banyak yang masih tertutupi gitu. Sebenarnya ingin kami mengupas semuanya, istilahnya ini menjadi gambaran untuk semuanya, tidak menjustis sebuah kebenaran atau kesalahan ya, bukan, tapi memberikan ibroh atau wawasan, gambaran, agar kita memiliki suatu pandangan dan bisa mengambil keputusan dengan dasar-dasar pandangan yang baik. Jadi, oh dulu pengetahuannya seperti ini, kalau saya melakukan ini, wah ini bisa salah, nah, ini minimal seperti itu. Nah ini, kali ini kita akan mencoba menghadirkan salah satu sosok gaib yang bisa bercerita tentang kehidupan manusia di saat ini, di fase-fase saat ini. Kenapa banyak sekali kontroversi, kejadian-kejadian yang istilahnya di luar nalar manusia, banyak sekali kisruh, permasalahan-permasalahan, apalagi di kalangan pemerintah. Itu sekarang sudah mendekati pemilu ya. Nah, ini kita akan menghadapi pemilu, dan ini menjadi polemik juga nantinya kalau kita tidak bisa menyikapi. Ada yang menjadi saudara, ada yang saudara menjadi musuh terkait pilih pemilu ini yang sudah-sudah seperti itu. Nah, untuk nanti kita akan coba hadirkan sosok gaib yang bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya terkait kondisi situasi umat manusia saat ini. Apakah ini memang benar sudah fase akhir zaman, ataukah ini istilahnya hanya sebagai iklannya manusia, atau bagaimana? Nanti kita coba berdialog dengan gaib yang mengetahui itu. Untuk sedulur pada Musa Pejagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaling lagi
Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Duti sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungkur kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya banyak untuk komunikator dan semua keluarganya. Tidak ada efek dari media sosial termasuk, dan orang-orang yang ada di sini semua terbentengi termasuk orang. Tidak ada efek dari media sosial terbentengi sampai media sosial ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok gaib yang diizinkan oleh sang yang nur cahaya nirwana, yang bisa bercerita tentang fase umat manusia saat ini, yang bisa menceritakan tentang kondisi dan situasi saat ini. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya menyelesaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohani. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi menyelaraskan semua daya ingatnya semua sampai pada sesuatu yang ditentukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya. Siapa yang diizinkan hadir? Dari golongan apa? Oh, tidak boleh disebutkan. Saya tidak mau. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau memang tidak berkenan Anda siapa, tapi Anda diizinkan oleh beliau. Insya Allah saya diizinkan, makanya saya hadir ke tempat ini untuk membantu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan Dinda lontarkan. Oh iya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Anda diizinkan datang ke sini, saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau saya selalu merepotkan kalian atau golongan kalian. Saya mohon maaf sekali lagi. Karena manusia seperti saya ini banyak sekali ingin tahunya, banyak sekali kesalahannya. Siapa tahu lewat wasilah makhluk, sama-sama makhluk ciptaan Allah, kami bisa memahami kegundahan hati sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini. Allahu Akbar ya. Tapi kalau boleh Anda kami ketahui, waktu Anda saya undang ke sini, Anda di mana? Saya adalah salah satu petugas yang ditunjuk oleh beliau untuk memantau seluruh keadaan yang ada di jagat raya. Oh, salah satu petugas ya. Kalau Anda berarti mencakup semuanya, melihat manusia, Ya, tingkah pola manusia, ya. Untuk dijadikan acuan dalam satu pembahasan secara global. Bagaimana baiknya nantinya itu seperti itu. Oh, jadi istilahnya Anda nanti melaporkan juga ya
apa yang Anda lihat. Berarti kalau di alam kalian itu ada sebuah meeting. Kalau meeting apa ya? Perkumpulan juga. Ada, seperti kalian sama. Kita sama-sama membahas. Walaupun kita sama-sama mengetahui, tapi jangan sampai rasa itu masuk ke dalam diri kita. Makanya penting sekali kita itu bermusyawarah. Kita perbincangkan sehingga menemui titik temu kebenaran itu. Seperti itu. Iya, iya. Untuk mengambil sebuah keputusan ya. Iya. Berarti mereka di alam gaib ada meeting musyawarah juga. Sidang-sidang itu. Ya, seperti itu. Yang pada akhirnya tembuslah kepada sidang tertinggi. Sidang tertinggi Yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Semua dari bawah, terus ada tingkatan seperti itu proses. Tidak, itu tidak langsung seperti itu, tidak. Berarti benar di alam yang lain itu ada sidang para aulia. Ya, ada. Sesuai dengan tingkatan dan jabatannya masing-masing. Allah Akbar. Seperti pada umumnya proses pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh umat manusia, Iya. dalam suatu organisasi atau forum-forum tertentu misalkan itu, Iya. sama seperti Sama. itu. Iya, dari Allahu Akbar. tingkat bawah terus naik sampai ke tingkat yang tertinggi. Iya. Jadi tidak langsung begitu saja, Allah Akbar. Iya, iya, iya. tidak semudah itu. Jadi nantinya akan ditemui kebenaran yang benar-benar, itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Artinya kita tidak memiliki rasa di situ. Hilang rasa-rasa itu, tersaring sampai pada pertemuan ini. Iya. Itu adalah makom-makom yang mulia seperti itu. Tapi kenapa kalian yang masih berada di bawah ini, masih dalam ujian dan teguran ini, tidak mau mengikuti cara-cara mereka yang berada di tingkat makom yang tertinggi di hadapan Allah. Subhanallah wa ta'ala. Iya. Karena saya melihat semua itu, Kondisi kami semua manusia ya. semua itu, Allah Akbar. sehingga kami mengetahui Iya. akhirnya terjadilah kesimpang siuran kebenaran itu. Pada akhirnya merasa benar satu dengan yang lainnya. Timbul permusuhan. Ya, itulah proses. Sampai kepada kebenaran dan kesalahan yang tipis sekalipun sulit dibedakan, itu terjadi. Bahkan sekarang itu yang salah jelas salah, yang benar sudah terlihat benar pun sampai disalahkan. Apalagi yang tipis dan halus, Samar sekali. hampir sulit dibedakan. hampir sulit. Allah Akbar. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Kebenaran itu adalah benar. Akhirnya semuanya sejagat raya ini tertipu daya Allah Akbar. Astagfirullah. oleh pendapat mereka masing-masing yang selalu merasa benar dan selalu memandang orang salah. Iya, iya. Jadi betapa pentingnya kita bermusyawarah dan kebersamaan itu. Walaupun itu adalah kebenaran, Tetap harus kita
Ya, rembuk gitu ya. seperti Benar. seperti yang telah dicontohkan oleh junjungan kita semua yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kapasitas mereka itu bagaimana di hadapan Allah. Iya, mereka orang-orang pilihan Allah. Tapi masih melakukan iya. Tapi mereka masih mau diajak bersama berpendapat walaupun mereka mengetahui kebenaran dan itu yang benar dari Allah sekalipun. Kenapa? Karena tidak ada rasa benar. Sekalipun kebenaran itu ditunjukkan oleh Allah pun, kebenaran itu dari Dan Allah. inilah yang terjadi saat ini di berbagai penjuru dunia, hanya merasa benar saja sehingga yang lain salah. Akhirnya terjadi pembunuhan, pembantaian, kekacauan di mana-mana terjadi akibat dari merasa dia yang paling benar. Allah. Memang penyakit merasa itu sangat sulit sekali karena itu dalam diri manusia. Itulah pentingnya kita bermusyawarah Iya, bersama. benar. Allah. Tapi kalau menurut Anda, apakah semua sudah seperti itu di dunia ini manusianya? Ya, yang benar merasa benar, paling benar. Yang salah merasa benar. Semuanya hanya itu sebetulnya permasalahan. Merasa lebih baik dari yang lain. Iya. Merasa pantas menduduki satu wilayah, satu jabatan, satu tempat, satu forum. Merasa. Dan ternyata itu merasa itu bisikannya iblis. Ya, di balik itu semua mereka lah yang bekerja atas perintah junjungan mereka. Iya, memang tidak bisa menyalahkan mereka sebenarnya. Mereka juga melakukan tugasnya ya. Iya, seperti itu. Iya. Tapi apa Anda bisa memberikan pengetahuan atau sebuah gambaran saja untuk kami semuanya terkait rasa merasa ini yang ada, yang timbul kepada manusia, dalam diri manusia itu? Ya, seperti tadi yang telah diberitahukan, kita harus bermusyawarah secara bersama-sama walaupun kita tahu kebenarannya. Kemudian kita harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu. Iya. Itu harus dihubungkan di dalam hati-hati kita, di dalam dada kita harus tersambung kepada Allah. Prosesnya seperti itu, supaya membentengi diri kita dari bisikan-bisikan tadi yang datang dari iblis. Oh, iya. Karena Bukan hanya sekedar berkumpul tentang kebenaran. Ya, akhirnya kita ada rasa-rasa itu masuk ke dalam secara halus hati sanubari kita karena kita tersusupi oleh mereka. Karena tidak mengingat Allah di situ. Walaupun itu kebenaran, tapi tidak menyambungkan kepada Allah. Ya. Iya, astagfirullahaladzim. Jadi timbulnya rasa kebenaran, walaupun itu memang benar, tapi ada rasanya di situ Ya. yang membuat kita terlena. Iya, benar. Akhirnya energi itu yang tadinya positif menyebar menjadi negatif, tersambarlah
orang-orang yang di sekelilingnya. Sekelilingnya akhirnya negatif. Semakin banyak berkumpul, semakin memperkuat bisikan itu. Iya. Begitulah prosesnya seperti itu. Dampaknya malah ke orang-orang di sekitar kita ya. Ya, Ya. kalau kita lalai atau lupa mengingat saat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar. Jadi Walaupun itu kebenaran, percuma dan sia-sia kita akan menemukan kebenaran yang hakiki. subhanallah. Jadi kebenaran itu harus kita sambungkan kepada Allah. Iya. Pasrahlah kita kepada Allah. Kemudian kita bermusyawarah bersama dalam hal kebaikan pastinya. Bukan keburukan. Kalau keburukan ya jelas. Iya, ya kalau keburukan yang nggak usah dimusyawarahkan. Ya, akhirnya nanti akan terciptalah suatu energi yang penuh dengan cahaya ilahi atau energi positif itu. Sehingga sekelilingnya dipenuhi dengan energi positif. Iya. Sekalipun ada energi negatif, tapi energi negatif itu lebih sedikit dominannya, Iya. yang pada akhirnya dapat tertutupi, bahkan dapat sirna dengan energi positif itu. Begitu prosesnya. Iya, iya. Kebenaran itu jangan sampai ada rasa. Iya. Berarti energi positif itu dihasilkan oleh manusia yang dia selalu ingat kepada Allah. Ya, Dalam kondisi benar ataupun salah. Kalau salah, alhamdulillah. ya, kalau salah ya bagaimana pendapatnya bisa diterima? Iya. Itu kan jelas, itu Iya. sudah jelas. Sudah jelas ya. Allahu Akbar. Memang manusia ini Di sini kita bercerita tentang masalah forum Iya. atau perkumpulan yang ingin menemukan titik kebenaran, iya. bukan titik keburukan, Iya. gitu kan. Tapi kebenaran itu sering dihinggapi oleh rasa tadi, merasa benar, sehingga menyebarlah energi negatif karena prosesnya itu tidak disambungkan kepada Allah. Seperti itu. Dan ini yang terjadi saat ini. Iya, sekalipun itu kebenaran, Ya, tapi karena tidak tersambungkan ke Allah, menjadi energi yang keluar itu menjadi negatif. ya seperti itu. Akhirnya terjadi peperangan di mana-mana, pembunuhan, bahkan hal sepele pun menjadi besar. Iya. Dan sekarang sudah menyebar luas prosesnya. Bahkan kalau energi negatif semua semakin menghitam, akan menimbulkan suatu penyakit yang amat dahsyat yang nantinya dan sulit untuk disembuhkan karena kuatnya energi negatif itu. Tapi hanya orang-orang yang beriman yang mampu melewatinya. Begitulah prosesnya ke depan itu. Berarti sumpama energi negatif itu sudah dominan menjadi sebuah selimut awan hitam, akan timbul berbagai macam penyakit. Pastinya seperti itu. Iya. Itu sudah sunatullah, hukum Allah. Tidak bisa dirubah. Semakin energi negatif besar, semakin besar yang diciptakan suatu penyakit itu, sehingga tertembuslah kepada jasad-jasad alam nyata ini. Seperti itu proses. Iya. Yang pada akhirnya hanya orang-orang yang memiliki keimanan tertentu yang dapat lepas dari penyakit tersebut. Iya. Allahu Akbar, terima kasih. Sebenarnya kami ingin berdialog dengan Anda, meminta saran kepada Anda terkait kondisi umat manusia saat ini. Kalau memang seperti itu, ini menjadi pembelajaran untuk kami semuanya agar bisa memperbaiki semuanya. Allah Akbar. Mungkin itu saja ya Mbah. Saya tidak tahu nama Mbah, cuman untuk menghormati saya memanggil Mbah saja, enggak apa-apa ya? Silakan, apa saja terserah di
Ya, alhamdulillah, Mbah. Mungkin pertemuan ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kami semuanya. Mungkin itu saja ya, Mbah. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Baik. Untuk meredam semua itu, Iya, maka kita harus selalu berpikiran positif dan menjalankan kebenaran yang datangnya dari Allah dan selalu mengingat Allah. insya Allah. Diawali dari diri kita pribadi masing-masing, Iya, benar. dari diri, keluarga, terus menyebar, bukan dari luar sana ke diri, tapi dari diri, keluarga, Baru orang meluas. sekitar, Iya. seperti itu. Iya, berarti intinya ke diri kita sendiri ya, Mbak. Ya. Iya, harus bisa mengeluarkan energi positif. Jangan selalu kita memponis orang itu salah-salah. Kalau kita ponis salah, berarti pikiran kita itu yang salah. Iya, kekurangannya ya. Dan itu akan mengurangi energi positif yang ada dalam diri kita, khususnya kepada pengikut dari beliau semua. Iya, benar itu. Iya, Mbak, terima kasih. Semoga ini bisa kami praktekkan dan bisa memberikan sebuah energi positif kepada semuanya. Walaupun susah, tertatih-tatih, terseok-seok, tapi insya Allah akan kami berusaha semaksimal mungkin. Harus bisa, karena Insya Allah. itu Iya, untuk Mbak. menyelamatkan diri kalian sendiri Iya, pada masa ini. iya benar. Dan beliau pun tidak akan intinya tentunya akan selalu memberikan bimbingan kepada kita semua. Iya, alhamdulillah. Iya, Mbak, terima kasih. Mungkin itu saja. Dan terus kita mohon doanya selalu agar kami di sini dikuatkan. Sama-sama Dinda, saya pun bukan orang kuat sama seperti Dinda Iya. dan yang lain. Kita sama-sama. Iya, Mbak. Insya Allah, Mbak, kita saling mendoakan ya, Mbak. Iya. Iya, monggo silakan, Mbak. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan atas kehadiran Anda, persediaan Anda memberikan wejangan kepada kami semuanya. Semoga ini bisa kami praktekkan. Ya, monggo silakan, Mbak. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Alhamdulillah, iya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Melihat kondisi saat ini dari sudut pandang gaibnya umat manusia, itu sangat ruwet sekali, samar sekali antara kebaikan, kebenaran yang terselimuti oleh nafsu, apalagi tentang rasa merasa itu tercampur baur dalam diri kita semuanya. Memang sedikit, ya memang ujian iblis itu istilahnya nggak tanggung-tanggung. Jadi kita melakukan kesalahan dan kesalahan itu menjadi pembelajaran, harus bisa menjadi pembelajaran. Benar kalau tidak dihubungkan dengan pada Allah, kita akan menanti rasa benar. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran. Jadi intinya kita semuanya memperbaiki diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih bisa mengambil suatu keputusan, bisa lebih bijaksana, atau menyikapi suatu kejadian bisa lebih istilahnya bijaksana lagi. Dan ini menjadi pembelajaran yang paling berharga untuk kita semuanya, agar dunia ini, negara ini tidak terselimuti oleh awan hitam. Kalau sudah awan hitam semuanya, itu yang bisa dibilang mungkin azab dari Allah, pengingat dari Allah, bencana mulai turun. Nah, ini karena energi negatif yang keluar di umat manusia itu banyak yang negatifnya, banyak melakukan dosanya, melakukan kesalahan. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Silakan videonya diputar kembali, di apa wejangan itu dimasuk dalam relung hati dan dipraktekkan. Bukan hanya didengarkan saja, tapi kalau bisa sampai praktek, menebarkan energi positif ke semua umat manusia. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata.
Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.